Salim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallah wa iyyakum. Masih pada bab yang ke-30, dalil terakhir daripada bab 30, hadis sebuah athar halaman 345. Ani wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalika wa lan tajida 'abdun ta'amal iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadzalika. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه Ibnu Jarir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, siapa saja yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela seseorang karena Allah, memusuhi seseorang karena Allah, sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah hanyalah diperoleh dengan hal tersebut. Seorang hamba tidak akan merasakan kenikmatan iman meskipun sholat dan puasanya banyak, kecuali setelah mengamalkan hal demikian. Sungguh persaudaraan di antara manusia secara umum didasarkan atas kepentingan dunia. Tetapi hal itu tidak berguna bagi mereka sedikit pun. Ya, athar ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ya. Wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala. Dan Ibnu Abbas kemudian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab wa qala al mawaddatu. Dalam menafsirkan firman Allah, dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ibnu Abbas berkata hubungan yang dimaksud adalah kasih sayang. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Juz 2 halaman 272. Disesuaikan oleh beliau dan disepakati oleh Az-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Makna athar secara global. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengumpulkan atau membatasi sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan dan pertolongan dari Allah kepada hambanya, yaitu mencintai wali-walinya. Tetapi di sini yang dimaksud wali-walinya adalah wali-wali yang dianggap Allah dia berhak menjadi wali. Dan wali dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan, ya, kapan seorang hamba itu layak disebut sebagai wali Allah itu. Tidak ada syarat untuk bisa terbang, berjalan di atas air, sholat di atas daun pisang, ya, berjalan-jalan di atas durian. Itu tidak jadi syarat. Yang menjadi syarat utama adalah ketakwaan dan keimanan. Itu syarat utama dan mutlak. Nah, adapun al-jawarih, anggota badan, yang menjadi syarat seseorang itu menjadi wali Allah adalah sholat 5 waktu. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr di dalam kitab beliau Syarah Al-Awliya Baina Syaitan wa Awliya'ur Rahman. Al-Furqan Baina Awliya Syaitan wa Awliya'illah. Ya. Perbedaan antara wali syaitan dengan wali Allah. Ya.
Adapun amalan, ya, amalan-amalan yang dikatakan seseorang itu menjadi wali Allah adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Itu. Membenci musuh-musuhnya, Yahudi dan Nasrani atau orang-orang kafir dan munafikun. Mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga dalam membenci mereka juga harus karena Allah. Ya. Serta menampakkan kecintaan dan kebencian tersebut dengan terang-terangan dengan menolong orang-orang yang beriman dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang berbuat dosa serta berjihad melawan mereka. Tidak hanya diam saja. Kenapa demikian? Kalau diam saja itu sama saja kadang menyepakati mereka, yaitu orang-orang kafir. Makanya dengan sikap terang-terangan itulah seseorang akan bisa disikapi. Ya. Dan seseorang diam-diam saja sulit untuk disikapi. Ini orang setuju atau tidak. Diam-diam saja. Makanya dengan sebuah sikap maka akan diketahui seorang itu berada di bagian yang mana. Beliau juga menyebutkan bahwa tidak akan mencicipi manisnya keimanan dan menikmati kelezatannya seseorang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut meskipun telah banyak amal ibadahnya. Karena pada dasarnya banyaknya amal ibadah itu tergantung daripada keimanan. Yang menjadi pertanyaan besar itu apakah kita pernah mendapati kelezatan dan menikmati akan nikmatnya apa? Iman. Manisnya iman. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa permasalahan tersebut sudah terbalik pada masa beliau. Bahwa manusia telah saling mencintai dan membenci karena perkara dunia. Ya, sering dibantu, akhirnya senang. Ya, sering dikasih sesuatu, akhirnya senang. Tidak. Seharusnya lillahi ta'ala. Yang ngasih juga lillahi ta'ala karena Allah. Apapun itu berupa makanan, barang-barang mewah, uang dan lain sebagainya. Dan kemudian juga yang diberi juga karena Allah. Digunakan untuk sebaik-baiknya supaya apa yang diberikan itu bermanfaat buat dia dan berpahala bagi yang memberikan. Karena pada dasarnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang hal tersebut tidak bermanfaat bagi mereka bahkan merugikan mereka. Ya. Makanya apabila ada sebuah keluarga yang hanya di mawadahnya, kasih sayangnya mereka itu hanya dengan apa? Dunia itu akan lari. Seharusnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Makanya ketika kita memberi sesuatu ikhlas lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang hal itu adalah diberikan kepada sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Masjid, ya, anak yatim, ya, kepada ustadznya juga mungkin, ya, dan lain sebagainya. Itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kemudian beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, wa taqatta'at bihimul asbab. Bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bahwa kecintaan yang ada di antara mereka di dunia akan terputus nanti pada hari kiamat. Seperti halnya kita semuanya para jamaah, saya mencintai antum karena Allah. Ya. Dan saya berharap demikian juga antum mencintai saya karena Allah. Yang dengan demikian kita berharap pada Allah supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di dalam surganya. Antum menasehati saya dan saya menasehati antum. Ya, tidak masalah itu. Karena apa? Karena kita tidak ada jaminan surga. Ya, saya antum tidak ada jaminan surga. Makanya dengan nasihat itu ad-dinu an-nasihah. Iya. Dan saya sering juga mendapati nasihat
Entah itu dari yang lebih tua dari saya, atau sebaya dengan saya, atau bahkan anak kecil juga pun juga saya menerima kalau memang itu salah. Makanya dulu ketika saya di pesantren itu, ketika saya banyak berbuat salah dengan anak-anak itu, saya tidak segan-segan untuk minta maaf di hadapan mereka. Di hadapan mereka. Pun dalam dunia pendidikan, ketika kita salah dengan anak, jangan segan-segan untuk minta maaf. Kenapa demikian? Karena anak antum adalah fotokopi antum. Anak-anak kita adalah fotokopi kita. Kitalah yang mendidik anak-anak kita. Iya. Iya. Bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bahwa kecintaan yang ada di antara mereka di dunia akan terputus nanti pada hari kiamat. Nah, makanya supaya ya kecintaan kita para jamaah sekalian di dunia kemudian juga masih bisa diteruskan di akhirat, maka kecintaan ini harus karena Allah. Ya. Supaya kita sama-sama dimasukkan ke dalam surganya. Dan akan mengkhianati mereka pada saat ia sangat diperlukan. Dan sebagian mereka akan berlepas diri dari sebagian yang lain dikarenakan kecintaan mereka itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Ya, makanya cinta kita ya di majelis kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu ilmunya ya, dan saling menasehati. Kemudian hubungan athar dan ba. Pada athar ini terdapat penjelasan bahwa kecintaan Allah dan pertolongannya kepada hambanya akan diperoleh dengan dua syarat. Yang pertama mencintai wali Allah dan membenci musuh-musuh Allah dengan hati. Artinya apa? Ikhlas karena Allah. Pun membenci pun juga harus ikhlas loh. Karena karena nggak mungkin orang membenci itu kadang ikhlas itu tidak mungkin. Ya, pasti ada sesuatu. Pun juga kalau mencintai juga betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menampakkan kecintaan kepada wali-wali Allah dan permusuhan terhadap musuh-musuh Allah dengan perbuatan berupa pembelaan terhadap wali-walinya dan berjihad melawan musuhnya. Nah, ada suatu kaidah yang sangat salah sekali, yaitu apa? Nah, kalau kita lihat sekarang kan tahun-tahun politik seperti itu. Kubunya salah pun dibela. Nah, itu yang salah. Membela yang salah itu adalah salah. Gitu. Ya karena seharusnya kalau memang salah itu dinasehati. Dan ternyata hal tersebut tidak berlaku pada politik. Yang kemarin teman, hari ini bisa jadi. Saya kira kita sangat sudah pintar. Karena setiap 5 tahun sekali itu pasti ada yang seperti itu. Ya. Bahkan ada juga yang, saya akhir-akhir ini kan di Twitter itu sangat ramai sekali. Ada seorang anak akan dikeluarkan dari kakak kalau tidak sama paslonnya. Ya. Ya, artinya kadang politik itu memecah belah. Ya, makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan minas siyasati al-ana tarkus siyasah. Di antara politik sekarang itu adalah meninggalkan politik. Karena tidak sesuai dengan politik Islam. Makanya ada istilah politik belah bambu, yang satu diinjek, yang satu ditarik ke atas. Itu. Setelah itu dibacokin. Saya kira antum juga melihatlah, apalagi perdebatan kemarin. Kalau dalil ngejak gelut. Kadang politik di kita itu juga lucu seperti itu. Ya. Tapi ya namanya debat memang begitu. Kalau salah itu disorakin oleh musuh atau akan digoreng sematang mungkin, entah itu di media massa pun ya. Ya, kalau menang akan
sanjung dan ditinggi-tinggikan. Subhanallah, seperti itu. Ya padahal mereka semuanya adalah manusia biasa. Faedah athar yang pertama, penjelasan sebab-sebab yang dengannya akan diperoleh kecintaan dan pembelaan Allah kepada hambanya. Yang kedua, menyifati Allah dengan sifat mahabbah, cinta, berdasarkan apa-apa yang sesuai dengan kemuliaannya. Makanya ketika kita menyifati Allah, jangan lupa untuk selalu melanjutkan perkataan kita apa? Berdasarkan apa-apa yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Itu kaidahnya dalam ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, disyariatkan cinta karena Allah dan benci karena Allah, serta keutamaan kedua hal itu karena banyaknya amal soleh tidaklah bermanfaat tanpa keduanya. Nah, makanya kalau kita nggak ngaji para jamaah sekalian, kita tidak akan menemukan kemudahan dan keindahan Islam. Keindahan dan kemudahan Islam itu dengan ilmu. Yang keempat, disyariatkannya membela orang-orang beriman dan membantu mereka serta membenci orang-orang kafir dan berjihad melawan mereka. Ya, tapi jangan sampai di majelis saya ini ditanyakan politik ya. Karena nggak nyucuk kata orang Jawa Timur. Ya, nggak pas lah di majelis ilmu kok ditanyakan politik ya. Kalau mungkin antum mau baca tentang politik Islam itu, ada bukunya Ustaz Abdul Hakim itu tentang politik Islam. Warna covernya itu orange. Ya, siasah syariah namanya. Tuh. Yang kelima, penjelasan tentang buah dan dari mencintai dan membenci karena Allah berupa merasakannya manis dan lezatnya keimanan. Ya, makanya di sini poin pentingnya apa para jamaah sekalian? Pernahkah kita merasakan manis dan lezatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu yang harus kita jawab pada diri sendiri. Yang keenam, tercelanya sikap mencintai dan membenci karena perkara dunia. Tidak boleh. Iya. Karena itu bukan ciri dari seorang yang beriman pada Allah. Iya. Serta penjelasan tentang jeleknya akibat yang akan diterima para pelakunya. Tidak boleh. Jadi mawaddah itu, kasih sayang itu haruslah karena berdasarkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pun bahkan sekiranya kita benci kepada seorang yang beriman pada Allah, itu bencinya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Harus ikhlas karena tidak mungkin kecintaan itu tanpa didasari cinta karena Allah itu tidak akan bermanfaat. Ya. Cinta apapun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesuai syariatnya. Mencintai Allah itu sesuatu itu karena Allah itu haruslah sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Itu pun harus karena Allah. Ya. Kemudian masuk ke bab selanjutnya, bab yang ke-31. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, ini bab 31 ini tentang khauf, yaitu takut, ya. Allah taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawan mereka, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Oleh karena itu janganlah kalian takut terhadap mereka, tetapi takutlah terhadapku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Baik, sedikit pembahasan tentang takut terhadap syaitan. Yang di negara kita itu terkenal dengan sebutan-sebutan kuntilanak, sundel bolong. Ternyata kuntilanak itu adalah 11-12 dengan sundel bolong. Karena apa? Kuntilanak itu, sundel bolong itu adalah kuntilanak yang bolong. Itu ternyata.
Nah ternyata bolongnya itu tidak cuma di belakang. Ternyata kalau di itu kan kalau antum pernah lihat film Susana itu kan, ya ternyata rumahnya pun di Magelang Pak. Ternyata Pak. Karena ya dari penjelasan mantan suaminya itu yang sekarang masih hidup itu, saya nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen kok malah seperti itu? Susana kan Kristen, kejawen banget, kejawen banget. Bahkan di rumahnya itu ada melati dan dia makan melati itu, paling tidak dua itu. Makanya ratu horor kan cuma dia, tapi ajaibnya bukan orang kejawen. Maksudnya apa? Kejawen kan biasanya kan kepercayaan. Atau dia seorang muslim tapi kejawen. Ini orang Kristen. Iya. Yang nggak habis pikir saya seperti itu gitu loh. Makanya eh, apa-apa yang ada di Indonesia itu sebenarnya adalah bukan nama syar'i. Ya entah itu kuntilanak. Nah, kuntilanaknya ternyata bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang merah. Ternyata ada yang hitam juga katanya gitu, wallahu a'lam. Ya. Pocong juga karena katanya juga ada yang pendek, ada yang tinggi sekali. Gitu. Genderuwo juga sama. Ya. Ternyata jailangkung itu berasal dari Cina. Namanya Cai La Kung. Itu saya lihat apa ceritanya seperti itu. Saya mendengar apa namanya. Tuh. Nah, mungkin di antara kita, entah, alhamdulillahnya saya nggak pernah lihat itu. Mungkin di antara antum pernah melihat sosok penampakan seperti itu. Sebenarnya pada dasarnya kita itu tidak takut, cuman kita kaget. Ya toh? Tahu-tahu muncul aja gitu. Wajahnya rusak, hitam, matanya kayak udah kecongkel dan sebagainya. Lah, nggak ada kan orang kita seperti itu. Seburuk-buruknya kita pun nggak ada orang yang kayak gitu, yang matanya satu sudah tinggal copot gitu karena apa? Masih gantung dengan syarafnya gitu. Nggak ada kan mukanya yang begitu kan nggak ada. Ya, yang intinya aneh aja gitu loh, melihat wajahnya. Iya. Dan seterusnya. Nah, makanya mereka itu sebenarnya adalah syaitan. Ada syaitan, ada iblis, ada malaikat, dan ada jin. Iya. Maka wallahu alam, ya, apakah syaitan dan iblis itu dari jin? Iya. Hubungan antara bab dan kitab tauhid, bahwasanya tatkala khauf, takut merupakan sikap yang paling menghimpun jenis-jenis ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Dalam bab ini penulis mengingatkan keharusan mengikhlaskan sikap khauf tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh ya takut terhadap jin, syaitan dan seterusnya. Ya. Pada dasarnya itu adalah kita itu kaget karena nggak mungkin kita itu bermuamalah dengan mereka. Iya. Misalkan kita di samping rumah kita ada omah suwung. Antum tahu mananya omah suwung itu apa? Yaitu bukan angker sih sebenarnya. Rumah yang dulunya kosong, terus kemudian sama pemiliknya nggak ditempati, nggak dirawat dan seterusnya, akhirnya dipakai oleh itu. Itu. Nah, seperti itu. Maka kalau kita ingin membersihkan ya diruqyah. Ruqyah. Karena biasanya jin-jin yang seperti itu, mereka itu eksisnya seperti itu, ya. Rumah-rumah yang kosong yang enggak ditempati oleh manusia, ya. Nah, makanya ketika kita melewati sebuah tempat angker dalam tanda kutip, syariat memberikan petunjuk apa? Bukan permisi mbah ya, enggak. Emangnya mbahmu itu yang jadi kuntilanak dan apa namanya? Pocong. Kok tahu banget kalau itu mbahmu gitu.
Maka syariat memberikan apa? Petunjuk, yaitu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ya. Dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati sebuah tempat yang mana tempat itu kaum-kaum terdahulu itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika melewati ini, beliau membaca doa ini. Ya, membaca doa ini. Makanya saya jadi teringat dulu ketika ada sebuah film kolosal. Film kolosal. Ternyata syutingnya di sini di Cibubur. Ada di Sadang juga ada di situ. Jadi sebenarnya film ini bukan film Islam. Ya. Yang berasal dari tanah Dewata sana itu sebenarnya. Basic agamanya dari sana gitu. Nah, di antara musuhnya itu ya seperti itu, dedemit. Istilah kita kan apa? Dedemit. Ini dan lain sebagainya. Kok nggak mati-mati padahal sudah dipedangin dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada pemuda namanya Suliwa, kalau tidak salah. Tapi dia muslim. Nah, kemudian ketika akan membunuh itu, dia membacakan apa ayat-ayat atau membaca kalimat thayyibah lah sebelumnya. Kemudian dibunuh mati. Akhirnya orang-orang yang merasa tersinggung dengan film ini atau sinetron kolosal ini berontak, demo kepada produser. Akhirnya setelah itu si Sulewa itu hilang. Seperti itu para jamaah, sampai segitunya. Iya. Karena memang pada dasarnya mereka itu ya dedemit dan sebagainya itu kalau dibacakan kalimat thayyibah dari Al-Qur'an atau dari hadis, mereka akan hilang atau musnah. Bahkan musnah. Nyatanya saja orang di ruqyah, kalau dia dibacakan ayat-ayat ruqyah, apa iya masih selamanya di tubuh tersebut, dia akan hilang gitu. Iya. Yang intinya bahwasanya orang yang beriman itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ayat secara global. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa termasuk tipu daya syaitan adalah menakut-nakuti kaum muslimin dengan tentara dan pengikutnya. Supaya orang-orang yang beriman tidak berjihad melawan mereka. Ya. Tidak memerintahkan mereka kepada kebaikan dan tidak melarang mereka dari kemungkaran. Allah telah melarang kita untuk takut kepada mereka dan memerintahkan agar kita hanya takut kepada Allah saja. Karena hal itu merupakan konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan kita kepada Allah adalah takut kepada Allah. Maka semakin kuat keimanan seseorang, akan hilanglah rasa ketakutan terhadap wali-wali syaitan dari hatinya. Akan tetapi setiap kali keimanannya melemah, maka akan semakin kuat ketakutannya terhadap mereka. Makanya yang namanya iman itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangatlah besar. Ya. Makanya seseorang semakin berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena imannya lemah. Kenapa dia berani melakukan maksiat? Karena imannya lemah. Kenapa dia berani meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan? Karena imannya lemah. Sebaliknya juga demikian, ketika seorang yang imannya kuat, maka dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang saleh yang takut itu adalah para ulama. Ya. Faedah ayat yang pertama bahwa khauf, rasa takut adalah ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa
memalingkan rasa takut kepada selain Allah adalah kesyirikan. Misal, takutnya kepada demit itu melebihi takutnya kepada Allah. Jadi sekiranya kalau ada benda jatuh dari apa? Dari genteng aja subhanallah takutnya minta ampun. Padahal cuma jatuh tok. Enggak jelas itu apakah kucing ataukah benda ataukah sesuatu yang lain. Nah, ini jelas kesyirikan para jamaah sekalian. Ya, jelas kesyirikan. Sebagaimana seorang ya mencintai kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Ini juga syirik. Seperti seorang takut terhadap selain Allah berupa berhala atau tagut. Kalau berhala atau tagut itu akan menimpakan sesuatu kepadanya yang tidak dia sukai. Ya. Kemudian yang ketiga, peringatan tentang tipu daya syaitan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 10. Ini dalil kedua, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Kemudian lanjutannya, wala in ja'an nasrum min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Ya. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah, maka apabila disakiti karena beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Ya. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabbmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami telah senantiasa bersamamu. Bukankah Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dada manusia? Ya. Makanya inti tauhid adalah mentauhidkan Allah. Semua ibadah adalah ditujukan kepada Allah. Ya. Makna ayat secara global, Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang masuk dalam keimanan tanpa basirah, ilmu dan keyakinan. Bisa jadi hanya warisan. Makanya apa? Di antara salah satu cara supaya keimanan kita tetap menempel dalam dada kita adalah dengan menambah ilmu. Ya. Supaya keyakinan kita bertambah mantap. Supaya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala terjaga. Yakni bahwa ketika mereka tertimpa ujian dan gangguan dari orang-orang kafir, maka mereka menjadikan gangguan tersebut yang mesti terjadi pada diri para rasul dan pengikutnya dari orang-orang yang menyelisihnya ya, untuk lari dan meninggalkan ya sebab-sebab yang dengannya mereka mendapatkan gangguan sebagaimana orang-orang yang beriman berlari dari azab Allah. Maka mereka lari dari sakitnya azab musuh-musuh Allah dengan meninggalkan agamanya menuju azab Allah. Jadi kadang seseorang itu lebih memilih ya diazab Allah daripada diazab manusia. Ya. Padahal azab Allah itu sangat pedih. Adapun azab manusia sebatas di dunia. Kalau toh sampai mati ya sudah, tidak akan menerima azab lagi karena manusia tidak bisa menghidupkan orang mati. Berbeda dengan azab Allah. Kalau azab Allah sudah selesai akan diulang lagi. Wallahualam. As'alullah salamata wal afiyah ya. Mereka ibaratnya berusaha menghindar dari bara dengan masuk ke dalam api. Apabila Allah memberikan pertolongan kepada tentaranya dan wali-walinya, ia berkata, sesungguhnya telah beriman, ya, aku telah bersama kalian dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya berupa kemunafikan. Jadi gini, di satu sisi lain ketika mereka melihat azab-azab orang-orang kafir, senantiasa mereka langsung akan hilang ingatan akan azab Allah.
Tapi suatu ketika Allah memberikan kemenangan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwasanya diri mereka itu bersama wali-wali tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan kemunafikan. Ketika orang-orang tidak mengetahui, Allah mengetahui. Ya. Sehingga yang namanya keimanan dan kemunafikan itu tidak akan pernah bercampur. Selama-lamanya. Harus memilih salah satu di antara kedua keadaan ini. Maukah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadi orang munafik. Waliyadzubillah. Hubungan antara ayat dan bab. Ayat ini memberikan faedah bahwa sikap takut terhadap manusia, bahwa mereka akan menimpakan kepadanya apa-apa yang tidak disukainya disebabkan oleh keimanannya kepada Allah, adalah termasuk perbuatan takut kepada selain Allah yang berkonsekuensi terhadap kelemahnya iman. Jadi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebabnya lemah iman. Kalau takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, justru itulah iman yang kuat. Maka ketika seorang yang imannya kuat dan betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itulah yang dinamakan keimanan yang hakiki dan tidak akan pernah takut dengan azabnya manusia. Iya. Faedah ayat yang pertama, bahwa sikap takut terhadap gangguan manusia disebabkan keimanannya kepada Allah, termasuk takut kepada selain Allah. Yang kedua, kewajiban bersabar terhadap segala gangguan di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah yaitu berjihad. Bukan berarti dengan ketika tetangga kita mengganggu kemudian sabar, enggak begitu. Ya, nanti akan terus menzalimi. Menzalimi. Tidak dibenarkan demikian. Bukan dalam hal itu para jamaah sekalian. Yang namanya bermasyarakat itu harus bermuamalah dengan baik. Ketika kita diganggu, maka pertama yang harus kita lakukan adalah menasehati. Ya. Dan seterusnya. Kalau memang dan seterusnya dia itu tidak sadar-sadar, malah semakin menjadi-jadi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, membalas keburukan tidak mutlak salah. Ya, tidak mutlak salah. Ya. Maka pembalasan juga boleh. Membalas itu boleh loh. Ya. Bahkan doa keburukan aja boleh, apalagi membalas. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Supaya kewibawaan tidak diinjak-injak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga kewibawaan kita, kan gak mungkin kita ketika diinjak kewibawaan kita diam saja, kan gak mungkin. Itu. Nah, sesekali membalas, karena membalas itu tidak mutlak salah. Iya. Dan jangan dikatakan sabar. Sampai segitunya mungkin rumah dibakar sabar, ya nggak mungkin bersabar. Ya jangan sabar kalau seperti itu, tidak. Artinya apa? Yang namanya sabar itu ada batasnya. Kita sebagai manusia biasa itu ada batasnya, sabar. Iya. Yang ketiga, rendahnya kemauan semangat orang-orang munafik. Ya karena memang berada di dalam sebuah sistem. Sistemnya apa? Ya munafik itu sistemnya. Ya. Makanya ketika kita berada di suatu sistem, sangat kecil kemungkinan kita bisa merubah. Jikalau sistem itu sudah lama terbangun dan mayoritasnya adalah kuat. Ya. Makanya kenapa silent majority itu lemah? Ya karena minoritasnya terlalu kuat. Minoritasnya kuat. Yang keempat, penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah taala berfirman, "Wallahu ma'akum aina ma kuntum."
Dan Allah bersama kalian di mana kalian berada. Para jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan akan ilmu Allah, bukan zat Allah. Zat Allah itu tetap di atas arsy, bukan di mana-mana tempat. Nah, makanya kalau menafsirkan ayat ini bersama zat Allah berarti Allah ada di mana-mana tempat dan setiap kita itu bersama Allah, itu salah. Ya. Makanya ilmu Allah, ma'rifatu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara bagian kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'rifat Ahlus Sunnah wa Jamaah sekedar mengetahui yang seperti ini saja. Yang begitu sederhana, yang begitu mudah dan begitu agung. Dan berjalan pada jalannya. Berbeda dengan sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya yang namanya ma'rifatullah itu mengerti zat Allah. Tersingkapnya tabir antara dia dengan Allah, bisa berbicara langsung, subhanallah. Melebihi Nabi. Makanya kadang orang-orang yang melakukan sesuatu kaidah-kaidah yang menyelisih syariat itu tidak masuk akal. Karena apa? Menyelisih Allah dan Rasulnya. Yaitu tadi, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah ada berada di setiap manusia. Itu nanti Allah jadinya banyak, enggak jadi satu. Yang akhirnya kemudian seseorang kalau sudah sampai kepada tingkat tertentu, kemudian mengatakan aku adalah Allah, ini sesat menyesatkan. Sejak kapan? Makanya saya pernah berdialog dengan kakak kelas saya ketika di pondok itu. Dia mengatakan, Syekh Siti Jenar itu betul. Loh, kalau begitu Wali Songo sebanyak itu salah dong. Diem aja dia. Mikir kayaknya. Kenapa demikian? Sebenarnya dia menjelaskan bahwasanya tentang Syekh Siti Jenar mengatakan aku adalah Allah itu benar. Nyatanya ketika dia itu dihukum mati oleh para Wali Songo, nyatanya apa? Darahnya warnanya bening. Kalau begitu berarti Syekh Siti Jenar itu benar. Nah, kalau begitu Wali Songo salah dong. Nah, antum, waktu itu saya belum mengatakan antum karena belum ngerti itu ya kan. Ya, berarti sampean itu menyalahkan seluruh Wali Songo. Kalau begitu, ini seluruh kaum muslimin Indonesia salah karena mengikuti orang-orang yang salah. Enggak bener antum itu. Diem aja. Nah, monggo yang mau ada. Ada logistik masuk.
sambil menikmati. Syukron Pak Ade dan Bude. Jazakumullah khairan. Ya, sebenarnya sebelum liburan kemarin saya sempat minta ini dibuatin. Alhamdulillah baru bisa. Alhamdulillah. Nah, kita tambah satu dalil lagi. Sambil menikmati tidak apa-apa. Sama-sama masuk ya. Tidak apa-apa, monggo jamaah sekalian, nanti kalau sudah selesai kita langsung bisa apa? Sholat ya. Jangan lupa berkumur-kumur dulu. Nanti kalau ada yang tertinggal nanti membatalkan sholat. Wa qawlihi ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut terhadap siapapun kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah makanya petunjuk ini kita harus rawat, kita jaga. Mana ayat secara global setelah Allah Ta'ala menafikan dari orang-orang musyrikin pemakmuran masjid secara maknawi dengan peribadahan dalam ayat yang sebelumnya, maka dalam ayat ini Allah menetapkan pemakmuran masjid bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman dengan hati-hati mereka dan beramal dengan anggota badan mereka, serta terus-menerus menegakkan sholat dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, serta sunnah-sunnahnya. Juga memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya dan mengikhlaskan hanya untuk Allah sikap khosyah, yaitu takut dan pemuliaan. Makanya kita disebut sebagai orang yang beriman kalau memakmurkan masjid. Tetapi harus dengan ketentuan Allah. Tidak boleh itu memakmurkan masjid Allah dengan perkara bid'ah. Itu sama saja mencampur adukan antara hak dan batil. Ya, makanya banyak sekali masjid-masjid yang kosong, dalam artian apa? Tidak dimakmurkan. Yang ramai malah kuburan. Makanya ada istilah apa? Mereka mencuri masjid kami. Ya, salahnya sendiri. Nah, hubungan antara ayat dan bab ayat ini menunjukkan kewajiban mengikhlaskan khosyah, yaitu ketakutan, dengan pengagungan yang merupakan dasar peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita takut kepada Allah pun juga harus ikhlas. Subhanallah. Ya, ini ilmu yang sangat agung sekali. Faedah ayat yang pertama, kewajiban mengikhlaskan sikap khosyah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, bahwa dengan kesyirikan tidaklah bermanfaat semua amalan. Maka amalan-amalan itu akan hangus semuanya. Maka berbahagialah ketika orang yang berbuat syirik kemudian Allah beri hidayah. Dia bertaubat pada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan kemudian menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, bahwa pemakmuran masjid hanyalah dengan mengerjakan ketaatan dan amal saleh, bukan dengan semata-mata membangun masjid. Iya. Makanya sekarang ada sebagian kaum muslimin membangun masjid atas dananya dia sendiri, kemudian dinamakan namanya dia sendiri. Boleh tidak? Boleh. Di Saudi itu banyak banget itu. Masjid-masjid kecil misalnya seperti ini, musola kita itu diberi nama dia, enggak masalah. Enggak masalah. Ya, karena tidak menyelisihi syariat, tidak masalah. Yang penting apa? Ikhlas. Ikhlas itu berat. Ya. Ikhlas itu berat. Apalagi kalau pada musim Ramadan, Masya Allah sangat ramai sekali. Yang keempat, yang terakhir, anjuran untuk memamurkan masjid secara fisik dan maknawi. Artinya secara fisik ya dibersihkan, ya,
dan seterusnya, diberi wewangian. Ya. Kecuali bagi orang yang pilek, mampet, ya jangan bilang, ya jangan diterima kok masjidnya kok nggak wangi, ente pilek kok. Bilang apa namanya, masjidnya nggak wangi, ente sendiri pilek gitu kan. Nah, wallahu alam bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.